Menenun adalah sebuah pekerjaan merapatkan benang pakan kepada lembaran-lembaran benang pakan pada lembaran benang lusin, sehingga menjadi sebuah helaian kain tenun. Apabila benang atau kain ditenun tidak menggunakan benang-benang emas penuh, tidak melalui proses menyukit, maka itu disebut sebagai tenun. Namun apabila ia melalui proses menyongket atau menyukit, yaitu memasukkan lembaran-lembaran benang emas atau benang perak untuk membuat sebuah pola atau motif pada kain, dia menjadi satu kesatuan kata, tenun songket. Ada proses menenun dan proses menyongket. Umumnya, kain songket memiliki kesamaan seperti di Kepulauan Riau, Palembang, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Meski demikian, setiap daerah memiliki karakter dan ciri khas masing-masing. Ciri khas dari kain songket Sambas adalah mulai dari perumahan tenun dengan ukuran 1 kali 1,5 meter. Pengrajin duduk di atas satu kesatuan dengan perumahan tenun. Ukuran kain perempuan 1 kali 2 meter tanpa menambahkan puring. Dan pengrajin menuangkan banyak item motif dalam satu kainnya. Motif atau corak dalam jenis kain songket Sambas sangat unik. Karena pengrajin membuat motif berdasarkan motif yang dibuat sejak zaman dahulu atau secara turun-temurun. %90 motif kain songket yang ada saat ini adalah hasil penciptaan generasi terdahulu yang usianya sudah ratusan tahun. Kini hanya memvariasikan warna sesuai peminatannya. Inspirasi motif antara lain dari kondisi alam sekitar, seperti tumbuh-tumbuhan dan kehidupan sosial para pengrajin. Itu menggunakan motif-motif yang sudah dicipta oleh orang-orang tua kita zaman dahulu. Untuk penciptaan motif bagi masyarakat Melayu atau para pengrajin tenun songket di Sambas, umumnya mereka membuat motif itu mengambil inspirasi dari tumbuh-tumbuhan, dari kejadian atau cerita yang ada di sekitar rumah mereka. Satu kain songket membuat berbagai motif. Bahkan, satu kain pernah ditemukan memiliki item motif belasan sampai puluhan motif. Ini menggambarkan khasanah kain songket yang sangat kaya motif. Peninggalan corak masa lalu menjadi ciri khas dan karakteristik spesifiknya. Bagi masyarakat Sambas, memakai songket merupakan bahasa tubuh bagi si pemakainya. Sehingga tidak boleh sembarangan memakai kain songket. Kain songket laki-laki itu yang kita sebut dengan tadi kain sabuk ataupun kain sampin atau kain setengah tiang, itu biasanya menggunakan seperti yang saya pakai ini. Ini namanya baju teluk belanga. Baju teluk belanga ini pakaian khas masyarakat Melayu Sambas, khususnya kaum lelaki. Ini kita gunakan
bajunya baju teluk belanga dan dipadu dengan celana. Di tengah-tengahnya kita kasih kain sabuk yang kalau untuk laki-laki yang belum menikah, ini ujung kain sabuknya ini biasanya kita taruh di atas lutut. Tapi kalau untuk lelaki yang sudah menikah, ditaruh di bawah lutut. Jenis kain dengan motif kain berbeda, maka harus dipisahkan. Motif adalah beberapa corak atau item motif yang dituangkan dalam kain yang jumlahnya belasan sampai puluhan item. Seperti kudu luruh, garam sekupuk, sawah belakup, pucuk rebung, perangi, dan lain sebagainya. Sedangkan jenis kain dikelompokkan dalam 8 jenis kain yang dibuat para pengrajin. Kedelapan jenis kain tersebut adalah kain padang tibakar daging, lunggi atau bertabur, beturus, bekala, cual polos, cual betabur, pelangi, dan kain petak. Jenis kain padang tibakar daging atau kasta paling tinggi adalah jenis kain dengan proses pengerjaan yang paling sulit dan rumit. Sehingga harganya pun paling tinggi dibandingkan dengan jenis yang lainnya. Karena menggunakan benang daging penuh dengan benang emas dan coraknya memenuhi lembaran kain. Kain lunggi atau kain bertabur merupakan kain kasta kedua dan paling populer daripada jenis lainnya. Ciri khasnya di bagian tengah kain. Kuncir kain menggunakan motif pucuk rebung, sedangkan sisi kiri dan kanan kain menggunakan motif bersifat tabur atau bunga-bunga kecil yang disusun berjarak tidak penuh dalam bagian kain. Kain bertabur atau kain lunggi yang sangat populer. Kenapa kain lunggi itu lebih banyak populer sebutannya di masyarakat Sambas? Karena memang kebetulan ada seniman Sambas yang menjadikan kata-kata lunggi ini menjadi judul dari lagu Songket Sambas, sehingga dia lebih banyak dikenal, lebih populer. Tapi sebenarnya jenis kain Songket Sambas ini tidak hanya lunggi. Ada lagi yang kita sebut dengan kain beturus, ada juga yang disebut dengan kain berkala, kain cual polos, kain cual bertabur. Kain cual bertabur ini merupakan penggabungan kain cual atau tenun ikat dengan kain bertabur tadi, sehingga disebut dengan cual bertabur. Kemudian penggabungan antara kain cual dan kain padang tibakar daging kita sebut dengan kain pelangi. Ada lagi sebutan lain yaitu yang disebut dengan jenis kain petak dan kain berkala. Kain tenun songket Sambas sementara ini yang saya kelompokkan, yang saya tulis dalam buku saya, sehingga kita lebih banyak mengenal atau lebih jelas identitas dari kain Sambas ini tentu memiliki ciri khas dibanding kain-kain yang daerah lain. Struktur kain juga menjadi bagian penting dari proses pembuatan kain songket. Ada sebagian pengrajin mengikuti struktur yang sudah diterapkan secara turun-temurun. Karena disitulah letak nilai dan seni tinggi dari kain yang akan dihasilkan nantinya. Dengan konsekuensi waktu pengerjaan memakan waktu berbulan-bulan untuk satu helai kain. Namun tak dipungkiri, ada juga pengrajin yang mengabaikan struktur pengerjaan
karena hanya sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi semata. Kain tenun songket sambas ini dibuat secara manual. Semua peralatan tenun juga masih tradisional, yaitu cacak, papan tandayan, cucuk karat, bulat panjang, palak tenun, sirare, berirak, kuda-kuda, garup, pengepih, pase, lilin wanyek, gigi suri, dan bulu landak. Itu penenun harus membuat seleko dulu. Ada namanya seleko. Itu seperti seleko itu kalau bahasa orang Sambas itu tikungan, belokan gitu. Nah, itu seperti belokan, makanya disebut seleko. Setelah seleko dibuat, nanti di bagian dalamnya lagi setelah seleko itu penenun membuat yang namanya gigi balang. Gigi balang itu jumlahnya 2 baris. Setelah gigi balang diisi lagi dengan papan perapik. Setelah papan perapik di dalamnya ada namanya papan punce. Nah, papan punce ini juga yang merupakan ciri khas atau identitas dari punce kain atau tumpal kain selain dari pucuk rebung. Setelah papan punce ditutup balik tadi dengan papan perapik, setelah itu ditutup lagi dengan gigi balang dan ditutup lagi dengan seleko. Nah, di bagian atas dan bawah dari punce yang berisikan pucuk rebung tadi itu ditutup lagi atau diisi dengan bagian-bagian yang disebut dengan sunting mambang. Proses pembuatan kain songket sambas melalui 17 tahapan pengerjaan. Mulai dari tahapan persiapan menyiapkan bahan baku. Proses pertama, menarau benang dengan melilitkan benang kapas pada kolong. Selanjutnya, mengane, yaitu menghitung jumlah lembaran benang yang akan dibuat menjadi kain, sekaligus menghitung jumlah lembaran benang yang akan dimasukkan ke dalam gigi suri. Memasukkan benang ke penjual atau palak tenun dan sirare, sebuah alat untuk menyusun benang lusin. Menatar, yaitu membentang benang lusin secara memanjang sambil dirapikan susunannya, lalu digulung dengan papan tandayan. Dan menggubong, yaitu menghubungkan setiap lembaran benang lusin yang baru akan dipasang ke lembaran benang lusin yang sudah terkait pada pase, sebuah alat untuk menggulung kain yang sudah ditenun. Proses kedua menenun,
Dimulai dengan persiapan menenun, diawali dengan menaikkan bentangan benang yang sudah digulung ke papan tandayan untuk diletakkan ke perumahan tenun. Selanjutnya, mengikat, menyusun, mengatur tinggi rendahnya tali kerap, dan meliring benang, yaitu proses menggulung benang kapas atau benang emas. Proses akhir menenun benang menjadi kain dengan 7 tahapan. Kegiatannya diantaranya membuat suji bilang, sebuah proses membuat pola atau motif yang ditulis pada kertas atau disulam pada lembaran kain yang membentuk sebuah gambar ataupun tulisan. Menyongket, yaitu proses memindahkan motif kain yang sudah dibuat pada suji bilang ke lembaran benang-benang lusin dan alat yang digunakan untuk menyongket menggunakan bulu binatang landak. Dari sejak zaman dulu sampai hari ini, bulu binatang landak selalu digunakan oleh para pengrajin, tidak pernah diganti dengan alat lain yang lainnya. Karena bulu binatang landak ini, menurut keterangan para pengrajin, dia runcing dan licin. Sehingga benang itu tidak menyangkut pada bulu binatang landak di saat digunakan. Tahapan demi tahapan proses menenun dan menyongket terkesan agak rumit. Tapi disinilah ciri khas dan daya tarik dari kain songket Sambas. Semakin rumit, semakin memiliki nilai seni tinggi. Ini bertujuan untuk mempertahankan tradisi. Pengrajin dalam dia membuat satu kali proses produksi ini, dia membuat 5 atau 10 helai kain. Dalam satu kali proses produksi itu dalam waktu mungkin makan 6 bulan kalau memang tingkat pengerjaannya yang relatif rumit. Nah, itu disebut dengan proses menganek. Menganek itu menentukan berapa banyaknya benang. Tidak asal dipakai benang itu, sehingga efisiensi benar-benar diperhatikan. Itu terlebih dahulu harus melalui proses mengubung atau menghubungkan setiap lembaran benang. Itu jumlahnya 3.280 lembar benang untuk ukuran kain. Menghasilkan sehelai kain songket Sambas melibatkan banyak pekerja dan sangat padat karya. "17 tahapan pengerjaan minimal memperkerjakan 6 orang tenaga kerja. Prosesnya pun cukup panjang, memakan waktu hingga berbulan-bulan lamanya. Para pelestari songket tetap menekuni pekerjaan ini bukan sekedar memenuhi hajat ekonomi sehari-hari, melainkan wujud mempertahankan identitas budaya. Keberadaan mesin memberi kemudahan, tetapi akan menggerus jiwa seni dan nilai tradisi secara turun-temurun.
Berdasarkan literatur serta hasil wawancara beberapa perajin era tahun 70-an, sebaran songket sambas terkenal pada era kolonial Belanda hingga sekarang, dengan sentra produksi di Kecamatan Sambas. Artinya, perkembangan songket sambas sudah ratusan tahun silam dengan berbagai dinamika pasang surutnya. Kain songket sambas adalah produk budaya bukan pabrikan yang hanya memenuhi permintaan pasar. Ia juga wujud kedaulatan, identitas NKRI yang harus dilestarikan. Kain tenun songket sambas kami berharap dia menjadi sebuah identitas buat masyarakat Sambas itu sendiri. Dia menjadi gambaran bagi masyarakat Sambas itu sendiri, tergambar dari kain tenun songket sambas ini. Sehingga saya harus berupaya untuk mendudukan kain tenun songket sambas ini ke ranah budaya. Ini merupakan bagian kultur budaya masyarakat Sambas yang tidak bisa kita sembarangkan, tidak bisa kita abaikan, tidak bisa kita biarkan begitu saja, mati begitu saja. Sehingga inilah menjadi tanggung jawab kami, para pelestari tenun songket di Sambas, bagaimana kami berupaya untuk menjaga kedaulatan tenun songket di tanah kelahiran. Tenun songket harus memiliki kedaulatan di tanah kelahiran sendiri.